Halo Sobat ASN News, kembali lagi di ASN News ini. Informasi terbaru terkait informasi pengangkatan honorer untuk menjadi ASN terbaru. Setelah diketahui bahwa pemerintah sudah menemukan solusi mengenai persoalan tenaga honorer, yakni mengangkat tenaga honorer menjadi PNS, P3K atau ASN yang beredar luas. Pengangkatan honorer pada tahun ini tentunya sangat ditunggu-tunggu oleh para sahabat-sahabat honorer. Tidak bisa dipungkiri juga bahwa pada tahun ini akan banyak tenaga honorer yang sudah siap untuk menjadi PNS. Terdapat beberapa kategori mengenai pengangkatan tenaga honorer tahun ini. Akan tetapi perlu diketahui juga bahwa tahun 2022 ini tidak banyak tenaga honorer yang akan dianggap menjadi PNS, tetapi juga bisa menjadi P3K. Hal tersebut juga dikonfirmasi langsung oleh Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Pak Menteri mengatakan bahwa pemerintah pada saat ini baru menangani masalah ini. Ia juga mengatakan bahwa banyak dari tenaga honorer yang meminta untuk menjadi ASN. Dalam kasus tersebut, maka dalam pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS tanpa tes, penyaringan merupakan hal yang sangat diinginkan bagi para tenaga honorer. Pada kenyataannya sekarang ini baru mendapatkan SDM yang titipan, orang yang datang minta masuk dari non-ASN dan seterusnya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi, dapat ratusan ribu tenaga honorer yang harus diangkat, apalagi maunya yang passing grade-nya diturunkan. Maka kadang-kadang tidak mau melewati tes terlebih dahulu, maunya langsung diangkat menjadi ASN, jadi kan sangat enak. Lah emang negara punya baik dewe, inilah yang sekarang terjadi, kata di kantor Bupati Blora hari Jumat kemarin bulan Desember. Oleh sebab itu maka pemerintah akan memulai penerimaan lamaran tenaga honorer agar digabung menjadi ASN pada tahun 2022 ini. Pada tanggal 29 Desember lalu, Menpan RB Aswara memberikan kabar gembira untuk para pegawai honorer. Menpan mengumumkan bahwa pemerintah akan segera melakukan penerimaan lamaran untuk posisi CASN pada 2023 melalui unggahan di akun resmi Instagram Menpan RB, yang dimana pemerintah sendiri menjanjikan akan memulai rekrutmen CASN untuk dua golongan di tahun ini. Dua golongan tersebut dimaksud oleh pemerintah yakni CPNS dan P3K, sebagaimana dalam pembukaan sangat dinantikan bagi masyarakat Indonesia, khususnya untuk passing grade maupun yang sudah berstatus honorer. Tetapi tidak semua kategori dirancang untuk nantinya memasukkan tenaga non-ASN jadi PNS. Pada proses seleksi CPNS 2023 nanti sudah ditargetkan oleh pemerintah mengenai kejuruan tertentu agar bisa mengisi posisi PNS ini. Apa saja posisi tersebut, yakni meliputi hakim, jaksa, instruktur, serta tenaga teknis lainnya, termasuk di antara kejuruan yang sedang dibutuhkan. Sesuai dengan peraturan Menpan RB nomor 45 tahun 2022 yang belum banyak dibahas oleh para sahabat-sahabat di dunia maya, yang dimana pada jabatan eksklusif, prioritas, dan talenta digital juga termasuk di dalamnya. Jadi dalam pengangkatan tenaga honorer sendiri hanya berlaku untuk kategori guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis lainnya yang akan diangkat menjadi ASN pada tahun ini. Dalam proses pengangkatan tenaga honorer menjadi PNS ini akan dilakukan dengan melewati jalur seleksi tertentu, entah itu sebagai seleksi administrasi maupun seleksi CAT. Pihak Menpan RB sendiri sudah menyatakan bahwa dalam hal tersebut maka instansi pemerintah perlu mengumpulkan data dan mengusulkan kebutuhan untuk ASN dalam bidang apa yang sedang dibutuhkan untuk tahun ini. Hal tersebut juga dilakukan bertujuan agar posisi prioritas atau yang sedang dibutuhkan instansi terkait dapat segera diisi dan tidak mempengaruhi kinerja dari lembaga maupun kementerian tersebut. Dari Menpan RB sendiri menyatakan bahwa CASN akan sangat selektif dalam pengangkatan tenaga honorer baik dari guru, tenaga kesehatan maupun tenaga teknis lainnya. Hal tersebut berarti bahwa tidak semua tenaga honorer bisa diangkat untuk menjadi ASN sebab terdapat adanya seleksi wajib yang harus dilalui dan harus dinyatakan sesuai dengan peraturan Menpan RB terbaru. Oleh sebab itu, bagi tenaga honorer bisa untuk bersiap-siap dalam rekrutmen ASN di tahun ini dengan menggunakan dokumen seperti ijazah, bukti pembayaran atau penghasilan, dan lain sebagainya, khususnya untuk SK sebagai tenaga honorer atau non-ASN. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Ada kurang biasa maaf, tetap stay terus di ASN News. See you next informasi.